Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Reswara Gian Investa. Ya, untuk membahas bagaimana perkembangan dan juga pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kami sudah terhubung bersama Kiswoyo Adi. Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kita lihat bahwa IHSG akhirnya melemah dan ditutup melemah di 2% gitu ya. Apa yang menurut Anda sentimen yang bergerak di bursa hari ini? Kalau kita lihat memang IHSG ditutup di bawah level 6.000, ini sedikit kritis karena level 6.000 adalah level psikologis dia. Pagi-pagi sih sebetulnya masih enak, jadi nanti pasti bergerak di atas 6.000, low-nya saat ini ada di level 5943. Jadi ini memang level-level sedikit berbahaya, jadi memang orang mungkin ada sedikit profit taking dari kemarin berapa hari kita sudah sempat hijau. Jadi kalau kita lihat indeks itu sudah merah berhari-hari, itu sempat hijau 2-3 hari, sekarang lagi profit taking. Sehingga kalau kita lihat memang yang dipicu penurunannya adalah saham-saham blue chip seperti BBRI, terus itu turun 3,2%. Terus juga ada saham-saham lainnya seperti BCA, BBNI, BBNI, terus juga ada Telkom, ada Astra juga. Ini jadi memang hampir rata-rata blue chip turun, sehingga ini memicu IHSG untuk turun di bawah 6.000. Tapi harapan kita adalah semoga IHSG besok bisa mulai pulih kembali lagi ke area level 6.000, di atas 6.000 lah. Jadi kalau kita lihat level bawahnya IHSG ini mungkin ada di level sekitar 5900 sampai 5850 supportnya untuk sampai akhir bulan ini. Oke, untuk sektor mungkin ya, dan juga saham yang paling mempengaruhi pelemahan hari ini apa saja, Pak Kiswoyo? Kalau kita sahamnya mungkin tadi saya sebutkan saham perbankan itu salah satunya, terus ditambah dengan blue chip lainnya seperti Astra, terus Telkom, itu memicu penurunan IHSG cukup besar karena bobotnya juga ke IHSG besar, blue chip turun semua. Sehingga ya itu saya bilang diharapkan sih ini sebentar musim dividen sudah mulai terjadi ya untuk sebagian perusahaan. Diharapkan level 5850 sampai level 5900 jadi support kuatnya untuk IHSG. Ya, kita lihat ini kan retail ini terlihat anjlok begitu ya datanya di Februari, kurang lebih 18,1% begitu. Nah, dan juga ada optimisme soal, kalau kita bicara soal makro, Kemenq juga optimistis bahwa kuartal 2 ini akan tumbuh gitu 8%. Nah, sejauh mana bahwa sentimen ini mempengaruhi bursa? Lalu untuk IHSG di sesi 2 ini seperti apa? Kalau kita lihat memang data penjual retail kita masih turun, itu sedikit mengkhawatirkan, tapi kita yang kita fokus adalah ke depannya karena bagaimanapun juga kita semua tahu bahwa istilahnya puncak konsumsi Indonesia itu adalah di masa-masa momen lebaran. Dan memang ini ada sedikit kontradiksi dari pemerintah yang ingin melarang mudik, bahkan istilah grounded total, artinya tidak boleh ada kendaraan yang beroperasi dari tanggal 6 sampai tanggal 17, itu cukup memukul mungkin untuk pertumbuhan ekonomi, tapi diharapkan dengan tempat-tempat wisata yang masih diizinkan buka, mal masih dibuka, artinya ya masyarakat tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh keluar kota, tapi di dalam kota mereka masih bisa lah untuk istilahnya konsumsi, belanja ke mal, jalan-jalan, mungkin itu diharapkan bisa sedikit menolong penurunan. Jadi jangan sampai pertumbuhan ekonomi kayak tidak seperti Lebaran tahun kemarin itu lockdown total, di mana mal juga tutup, semua tutup, tidak boleh kemana-mana, itu kan ekonomi drop banget. Nah, kali ini mungkin hanya dilarang berpergian, tapi intinya mal dan tempat objek wisata lokal masih boleh buka, dikunjungi oleh orang-orang lokal setempat. Diharapkan itu bisa menolong sih untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisa mengangkat lah untuk di bulan depan, di mana ada Lebaran, di mana puncak konsumsi nasional Indonesia gitu. Oke, kalau kita bicara retail ini, sejauh mana optimisme Anda untuk prospek pemulihan retail di tanah air ini, dan seperti apa rekomendasinya untuk emiten retail sendiri? Kalau untuk emiten penjualan retailnya mungkin masih antara 50-50 ya, antara mereka masih bisa, sama dengan tahun kemarin atau ada mungkin peningkatan. Tapi karena sekarang kita lihat bahwa penjualan retail itu tidak hanya berdasarkan pada mal-mal saja, tapi juga ada penjualan langsung online dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat mengacu pada contohnya adalah produksi seperti produsennya langsung seperti model INDF dan ICBP, itu kan pendapatan mereka dan net profit mereka masih naik, ya pun tahun kemarin ada lockdown total ya ibaratnya karena corona, tapi mereka masih naik. Itu artinya menunjukkan ya memang penjualan bagian perusahaan penjualan retail mungkin mereka antara maybe ada masalah atau tidak ada masalah, tapi kalau untuk produsennya tidak ada masalah karena saluran penjualan kalau kita lihat bahwa itu ya tadi saya bilang mereka bisa jualan online, bisa banyaklah saluran penjualan yang nggak seperti dulu lagi.
Sehingga kalau untuk produsennya saya masih optimis mereka masih bisa meningkat pesat karena intinya ya apalagi mal-mal tempat wisata masih diizinkan buka gitu ya. Itu intinya masih menyokong untuk konsumsi dan untuk produsennya langsung seperti Indofood Group, Unilever, Mayora itu tidak ada masalah sih saya lihat gitu. Oke, untuk rekomendasi sendiri nih, kalau kita bicara atau breakdown sedikit dari awal Januari hingga bulan April ini, apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk short term? Mungkin dari saham-saham blue chip dulu dan juga second line-nya. Kalau saat ini IHSG kan kita masih rendah ya, masih level 6.000-an, 6.000 ke bawah. Target akhir tahun kita adalah level 6.800 sampai 7.000, sehingga kita masih berharap IHSG naik. Kalau sudah level IHSG rendah begini, kita fokusnya adalah ke saham blue chip. Jadi seperti tadi saya sebutkan model kayak INDF, CBP, itu consumer, terus juga ada Telkom, terus juga ada Astra International. 4 saham itu bagus kalau mau ditambah dengan perbankan bisa masuk ke model BRI, BCA sama Bank Mandiri. Tapi untuk BRI mungkin kita agak sedikit harus simpan agak long term karena di sini masih ada tarik menarik penjualan jadi masih ada istilahnya big fund ini lagi pada mengurangi porsi BBRI. Jadi mungkin akan ada sedikit volatilitas yang cukup tinggi, tapi harga-harga BRI di level antara 4.200-an ini saya lihat masih terjaga dengan baik ya. Jadi harusnya kalau mau beli untuk simpan sampai akhir tahun dengan mendekati target IHSG 6.800 sampai 7.000, beli saham-saham bank besar BRI, Mandiri, BBNI, BCA tidak ada masalah. Astra, Telkom, ditambah INDF, CBP itu bagus untuk beli sekarang simpan sampai akhir tahun gitu. Oke, baik. Terakhir mungkin peluang penguatan esok seperti apa Pak Kiswoyo? Kalau kita lihat besok peluang masih ada, jadi supportnya itu IHSG di level 5850 sampai 5900 itu di bawah, tapi mungkin kita berharap besok bisa balik lagi ke atas level 6000 dan atasnya IHSG saat ini adalah level 6250 karena level psikologis 6000 terus level atasnya lagi psikologisnya 6500 garis tengahnya adalah 6250. Jadi memang sekarang kayaknya IHSG kalau bergeraknya main-main di antara ke bawah 6000 atau ke atas 6000 ya atasnya itu 6250, bawahnya sekitar 5850 sampai 5800. Tapi untuk besok kayaknya 5850 lah tahanan support untuk IHSG. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya Pak Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Selamat sore.